Dalam beberapa hari berikutnya, Yi Chen menghabiskan waktu mengkonsolidasikan kultivasinya, dan kadang-kadang pergi ke arena Dowling untuk memainkan beberapa permainan, tetapi identitasnya tidak terungkap. Selain itu, selama beberapa hari terakhir di Dowling Arena, Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah penilai sihir di ibu kota kekaisaran meningkat, dan ada banyak penilai sihir bintang 4. Kompetisi penilai Ibel akan segera dimulai. Kudengar pendaftaran bisa dimulai dalam waktu setengah bulan. Beberapa penilai Ibel berdiri di luar arena pertarungan roh dan berdiskusi. Ternyata itu karena konferensi hakim sihir akan segera dimulai. Kupikir itu karena suatu alasan. Sesosok tubuh jangkung yang memakai topi di kepalanya berjalan keluar dari arena pertarungan dan kebetulan mendengar percakapan beberapa penyihir. Namun, dia tidak tertarik untuk tinggal. Dia langsung berbalik dan pergi, lalu berjalan keluar gang. Dia adalah Yi Chen, dan pakaiannya tadi hanyalah penyamarannya. Konferensi penilai Ibel seharusnya sangat meriah, bukan? Berjalan kembali ke kerumunan yang ramai, Yi Chen menemukan bahwa ada banyak pembudidaya dengan kostum asosiasi penilai sihir di antara kerumunan, dan dia tersenyum acuh tak acuh. Tidak tertarik untuk tinggal, Yi Chen berbalik dan berjalan ke arah keluarga Yi, dan segera kembali ke rumah keluarga Yi. Orang-orang dari asosiasi hakim sihir. Begitu dia memasuki manor, Yi Chen melihat dua orang yang mengenakan kostum asosiasi hakim sihir berjalan keluar dari manor, yang membuat Yi Chen sangat terkejut. Orang-orang dari asosiasi penilai sihir telah membentuk aliansi dengan keluarga Gu dan sekarang menjadi musuh bebuyutan keluarga Yi. Bagaimana mereka bisa muncul di sini tanpa alasan? Meski bingung, Yi Chen tidak banyak berpikir dan langsung berjalan menuju ruang kerja tempat Yi Siking berada. Ketika dia sampai di ruang belajar, Yi Chen melihat Yi Siking mengerutkan kening dan duduk di kursi. Ada surat undangan di meja di sebelahnya. Yan Jian juga ada di sana, duduk di hadapan Yi Siking, juga mengerutkan kening. Kakek, Tuan Yan Jian. Melihat situasi ini, wajah Yi Chen menjadi semakin bingung dan dia segera memasuki ruang kerja. Chen kamu kembali. Ketika dia melihat Yi Chen, kerutan di dahi Yi Siking akhirnya mereda, dan senyuman muncul di wajahnya. Apakah ini undangan dari asosiasi penilai sihir? Yi Chen mengangguk, melihat undangan di atas meja, dan nadanya sedikit merosot. Sebentar lagi, ini akan menjadi hari di mana konferensi penilai Ibel akan diadakan. Mereka mengundang keluarga Yi untuk hadir. Ini hanyalah demonstrasi dan provokasi. Yan Jian menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen akhirnya mengerti bahwa dua orang dari asosiasi penilai Ibel baru saja mengirimkan barang ini. Kakek, apa rencanamu? Yi Chen bertanya dengan ekspresi agak jelek di wajahnya. Asosiasi penilai Ibel adalah acara akbar terbesar di Kekaisaran Yuan Xuan dan memiliki pengaruh besar. Sekarang undangan telah dikirim pada tahun ini, jika Anda tidak hadir, itu akan merusak wajah keluarga Yi, kepala. Apakah karena aku tidak memiliki kandidat yang baik? Yi Chen berkata seolah dia telah menebak sesuatu. Meskipun 5 tetua telah disingkirkan, hanya 2 penilai sihir bintang 4 di keluarga Yi kami juga yang telah disingkirkan. Sekarang keluarga Yi kami hanya memiliki 3 atau di bawah penilai sihir bintang 3. Jika mereka pergi ke sana, mereka hanya dapat berfungsi sebagai bercanda untuk orang lain. Yi Siking sangat tidak berdaya. Keluarga sebesar itu tidak bisa mengirimkan penilai sihir bintang 4. Faktanya, menurut kondisi keluarga Yi, tidak sulit untuk merekrut penilai sihir bintang 4. Alasannya terkait dengan asosiasi penilai sihir. Dapat dikatakan bahwa asosiasi penilai Ibel adalah pemimpin komunitas penilai Ibel di Kekaisaran Yuan Xuan. Dialah yang merilis berita yang menyebabkan keluarga Yi tidak dapat merekrut penilai Ibel. Yi Chen secara alami bisa menebak ini, tapi sekarang dia masih sedikit ragu apakah akan berpartisipasi dalam konferensi Master Penilai Ibel. Dalam konferensi penilaian Ibel tahun ini, hadiah pemenangnya adalah batu roh terlarang. Setelah membimbing Yi Chen dalam menggambar ilustrasi, Yan Jian secara alami memahami kemajuan Yi Chen dalam menggambar ajaib, dan sepertinya telah menebak pikirannya dan mengatakan sesuatu seperti ini. Batu roh terlarang. Yi Chen terdiam saat mendengar kata ini. Untuk mengangkat segel Yan Jian, ia membutuhkan batu jiwa bintang 5, batu roh penyembuh bintang 5, dan jenis batu roh khusus, yaitu batu roh terlarang. Sekarang 2 yang pertama telah dikumpulkan, satu-satunya yang tersisa hanyalah batu roh terlarang. Itu memang batu roh terlarang, dan berdasarkan levelmu sebagai penilai sihir bintang 4, kemungkinan besar kamu akan mencapai final. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa memenangkan kejuaraan. Sebuah senyuman. Apa, Chen apakah kamu seorang penilai sihir?
Kata-kata Yan Jian telah mengungkap identitas Yi Chen sebagai penilai sihir. Yi Siking, yang tidak mengetahuinya, bertanya dengan heran. Awalnya, Yi Chen berencana menyembunyikannya sebentar dan memberi kejutan pada Yi Siking, tapi dia tidak menyangka Yan Jian akan mengungkapkannya. Dia segera memutar matanya dan mengangguk sebagai jawaban. Yah, nak, kamu menyembunyikannya terlalu dalam. Yi Siking sangat senang menerima berita tak terduga seperti itu dan memarahi sambil tersenyum. Chen Er tidak bermaksud menyembunyikan apapun, dia hanya ingin memberiku kejutan. Yi Chen mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, anak muda, cermin ajaib bintang 4, apakah pemuda di arena pertarungan itu saat itu adalah kamu? Yi Siking berpikir sejenak dan kemudian bertanya. Aku hanya bersenang-senang karena bosan. Yi Chen mengangkat bahu, tidak menyembunyikan apapun. Oke, anak kecil, apakah kamu hanya bermain untuk bersenang-senang? Kamu memenangkan begitu banyak penilai sihir hingga menangisi ayah dan ibu, hanya untuk bersenang-senang. Dan Yan Jian menatap Yi Chen dengan binar di matanya. Dia telah membimbing Yi Chen dalam mengukir buku bergambar, jadi dia secara alami tahu betapa bagusnya dia dalam mengukir buku bergambar. Karena ilustrasi yang digambar oleh Yi Chen begitu sempurna, seolah-olah disalin dari cetakan. Terutama kecepatan dia berlatih ilustrasi bahkan lebih cepat, begitu cepat hingga mengejutkan Yan Jian. Umumnya, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun, bagi seorang pesulap untuk mempraktikkan buku bergambar, tetapi Yi Chen hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan sebuah buku bergambar. Yan Jian tidak akan pernah mempercayai kecepatan mengukir seperti itu sebelumnya, tapi setelah melihat kecepatan belajar Yi Chen, dia mempercayainya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu tertarik dengan konferensi penilai IBL? Jika kamu bisa memenangkan kejuaraan, itu akan baik untuk kamu dan keluarga Yi. Yan Jian bertanya. Saya pikir Anda selalu di sini untuk batu roh terlarang. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan berkata. Seolah diberitahu sesuatu yang penting, sedikit rasa malu melintas di wajah Yan Jian, tapi dia tidak menyangkalnya. Dia tidak sabar untuk mendapatkan kembali kekuatannya sekarang. Dan Yi Siking juga penuh harapan. Jika Yi Chen bisa berpartisipasi, meski dia tidak memenangkan kejuaraan, dia masih bisa menyelamatkan mukanya. Karena asosiasi penilai IBL dan keluarga Gu ingin melihat lelucon kami, maka jika kamu tidak berpartisipasi, bukankah kamu akan memenuhi harapan baik mereka? Yi Chen mengerutkan bibirnya dan mencibir. Selama kamu bisa memenangkan kejuaraan, kamu akan mendapatkan batu roh terlarang, yang saat ini menjadi satu-satunya item yang hilang di antara ketiganya. Apalagi karena keluarga Yi sudah menerima undangan tersebut, akan sangat rugi jika mereka tidak bisa mengirimkan orang yang layak. Dengan mempertimbangkan 2 poin ini, Yi Chen memutuskan untuk berpartisipasi dalam konferensi penilai IBL. Setelah meninggalkan Yi Siking, Yi Chen kembali ke paviliun senjata, di mana dia bermeditasi untuk mengkonsolidasikan budidayanya sambil menunggu kedatangan konferensi penilai IBL. Yi Chen menghabiskan hari-hari berikutnya untuk berlatih, dan setengah bulan berlalu seperti ini. Duduk bersila di tempat tidur, Yi Chen menutup matanya rapat-rapat dan tetap tidak bergerak. Dia memegang formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi mengalir dari segala arah. Di bawah kendali Yi Chen, kekuatan jiwa yang besar ditempa di meridiannya dan kemudian dimasukkan ke dalam dantiannya. Latihan ini berlangsung selama setengah jam. Ketika hisapannya berangsur-angsur menghilang, Yi Chen memotong formula ajaibnya dan semua kekuatan jiwa di dunia tersebar. Perlahan membuka matanya, Yi Chen menghirup udara keruh. Setelah setengah bulan marah, kekuatan jiwa yang tercampur karena kemajuan menjadi sangat murni, tanpa kotoran. Masih ada waktu setengah bulan sampai dimulainya konferensi Master Penilai IBL. Saya tidak tahu apakah saya bisa maju ke alam jiwa kuasi kuning dalam waktu sesingkat itu. Yi Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Konferensi Hakim Sihir menetapkan bahwa Hakim Sihir yang berpartisipasi dalam konferensi dan berkompetisi adalah muda dan harus berusia di bawah 30 tahun. Saat ini, hanya ada 2 orang yang diketahui berada di alam kuasi jiwa kuning, yaitu Pangeran Tertua dan Gu Yun Chen menduga mereka seharusnya bisa mengidentifikasi batu spiritual bintang 5. Konferensi penilai IBL menentukan pemenang berdasarkan peringkat bintang guru spiritual yang dapat diidentifikasi dan kemurnian batu roh. Jika batu roh bintang 5 tidak dapat diidentifikasi, harapan Yi Chen untuk menang sangat rendah. Tentu saja, bukan berarti tidak ada harapan. Yi Chen cukup percaya diri sehingga dia tidak akan takut pada siapapun di bidang penilai sihir bintang 4. Dalam hal mengidentifikasi batu spiritual bintang 5, tingkat kegagalannya sangat tinggi.
Jika pangeran tertua dan yang lainnya gagal mengidentifikasinya, maka Yi Chen akan memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan. Hanya dengan maju ke alam jiwa kuasi kuning, harapan untuk memenangkan kejuaraan akan lebih tinggi. Mata Yi Chen tegas. Menghitung hari ini adalah hari untuk mendaftar konferensi penilaian sihir. Yi Chen sepertinya memikirkan sesuatu, menghembuskan udara, dan kemudian melompat dari tempat tidur. Setelah merapikan pakaiannya, Yi Chen keluar dari paviliun senjata dan kemudian berjalan ke alun-alun ibu kota kekaisaran. Saat ini, alun-alun pusat sangat ramai, dengan kepala berdengung dan sekilas kerumunan gelap. Kebanyakan orang yang datang ke sini mengenakan kostum asosiasi penilai sihir, dan disinilah tempat untuk mendaftar. Ada begitu banyak orang, Yi Chen datang untuk mendaftar sendiri. Ketika dia melihat kerumunan besar orang, dia terkejut. Ada banyak pembudidaya di sini, mungkin puluhan ribu. Tentu saja, sebagian besar dari mereka datang untuk ikut bersenang-senang, tetapi setelah Yi Chen mengamatinya, dia menemukan bahwa mungkin ada hampir 10.000 penilai sihir. Yi Chen diam-diam dikejutkan oleh begitu banyak penilai sihir, tetapi dia segera menyadari bahwa hampir 90% penilai Ibel dari Kekaisaran Yuan Xuan berkumpul di sini, jadi jumlah ini normal. Menggerakkan matanya, Yi Chen menemukan sebuah meja panjang di posisi selatan, dengan beberapa pria tua berusia 60-an duduk di belakang meja. Disitulah untuk mendaftar. Sudah cukup banyak orang yang mengantri di sana. Melihat situasi ini, Yi Chen segera berjalan ke depan, berdiri di belakang salah satu dari mereka, dan menunggu dalam diam. Ada begitu banyak penilai sihir di depannya. Yi Chen menunggu selama 1 jam. Ketika orang di depan pergi, akhirnya tiba gilirannya. Hah! Aku akhirnya bebas. Yi Chen tidak bisa menahan nafas lega dan bersiap untuk melangkah maju untuk mendaftar. Minggir, minggir. Sebuah suara kasar terdengar dari belakang, dan sesosok tubuh mulai mendorong Yi Chen menjauh. Dengan budidaya Chen Soul Realm tingkat tinggi, bagaimana Yi Chen bisa diusir dengan begitu mudah? Tubuhnya sedikit gemetar, mengibaskan tangan lawan. Nak, beraninya kamu melawan. Penjaga itu sangat tidak senang dihantam seperti ini. Dia jelas terbiasa mendominasi, jadi dia langsung menyapanya dengan tinjunya. Pergilah. Yi Chen mengucapkan kata ini dengan tenang tanpa berbalik. Kemudian otot-otot di kaki kanannya menegang dan dia berbalik dan menyapu ke arah wajah penjaga itu. Peng! Yi Chen sangat cepat sehingga penjaga itu tidak bereaksi sama sekali. Dia terhanyut oleh tendangan Yi Chen dan jatuh ke tanah dengan keras. Orang-orang dari keluarga Gu. Melihat ke belakang, Yi Chen menemukan ada beberapa anak muda yang datang dengan penjaga. Dari pakaian mereka, Yi Chen tahu bahwa mereka semua berasal dari keluarga Gu. Orang biasa-biasa saja dari keluarga Yi. Para pemuda itu akhirnya melihat penampilan satu sama lain dengan jelas, dan ekspresi mereka mulai berubah suram. Penilai sihir yang datang untuk mendaftar tertarik dengan keributan di sini, dan mereka semua berkumpul di sekitar Yi Chen dan beberapa anak muda dari keluarga Gu untuk ikut bersenang-senang. Apa yang terjadi? Kerumunan baru saja berkumpul, dan suara dingin terdengar dari belakang kerumunan. Itu Gu Yun. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara. Ketika mereka melihat penampilan orang itu dengan jelas, mereka segera berjalan. Tiba-tiba, sosok yang mengenakan kostum penilai sihir muncul di hadapannya. Kemunculan Gu Yun membuat Yi Chen merasa gugup, terutama karena pihak lain juga memperhatikannya, dan niat membasmi yang tak terlihat menekan Yi Chen. Konflik antara keluarga Gu dan Yi begitu dalam hingga mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Apalagi lelang keluarga Jia hari itu mengangkat hubungan kedua keluarga tersebut ke titik pertikaian yang tak henti-hentinya. Kalian anggota keluarga Yi bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Kamu benar-benar bertindak kejam di depan umum. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Gu Yun, yang sangat protektif terhadap kekurangannya, menoleh untuk melihat penjaga yang tergeletak di tanah sambil meratap, dan segera berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, Yi Chen mencibir di dalam hatinya. Jelas penjaga itu yang ingin mendorongnya menjauh sekarang, tapi sekarang dialah yang mendominasi. Kalian dari keluarga Gu bersikap arogan dan sebagai gantinya kalian akan diberi pelajaran. Jangan menaruh topi sebesar itu padaku. Yi Chen berkata dengan suara yang dalam dengan sikap acuh tak acuh di wajahnya. Kuya, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu benar-benar mengira tidak ada seorang pun di keluarga Guku. Gu Yun tentu saja tidak akan mempercayainya, dan dia sudah lama ingin memberi pelajaran pada Yi Chen. Pada saat itu, aura kuat merembes keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Yi Chen. Si kecil dari keluarga Yi sedang dalam masalah. Meski itu bukan salahnya,
temperamen Gu Yun tidak akan melepaskannya dengan mudah. Itu benar, dan Gu Yun berada di alam jiwa kuasi kuning. Melihat situasi ini, banyak suara terdengar. Adapun komentar-komentar itu, Yi Chen mengabaikannya karena nafas Gu Yun telah lama menekannya. Pada saat ini, dia merasa seperti langit menekannya, membuatnya merasa sesak. Namun, Yi Chen sekarang berada di alam jiwa Chen tingkat tinggi, dan jarak antara dia dan Gu Yun telah diperpendek. Jika dia benar-benar menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dia tidak akan takut sama sekali. Gu Yun memiliki tingkat kultivasi dekat alam jiwa kuning. Yi Chen tidak berani lalai dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan. Ada dua trik. Melihat Yi Chen masih berdiri tegak, Gu Yun tampak sangat tidak puas, mendengus dingin, dan aura yang lebih kuat menekannya. Tekanan pada tubuhnya lebih berat, tetapi Yi Chen masih menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan. Dalam sekejap, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan kekuatan jiwa dalam jiwa binatang menurun dengan cepat. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Saat kekuatan jiwa habis, semuanya akan berakhir. Mata Yi Chen serius, dan dia belum siap untuk menyerah. Para penonton tidak membantu, tetapi tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Orang-orang tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran semuanya adalah anggota asosiasi penilai sihir, dan mereka tidak akan membantu Yi Chen. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Biarkan kamu mendominasi. Wajah Gu Yun sedingin es, dan dia memandang Yi Chen dengan jijik, seolah dia tidak peduli sama sekali. Telapak tangan guntur surgawi tingkat ketiga. Merasakan penghinaan di mata Gu Yun, Yi Chen mencibir di dalam hatinya dan memaksa kekuatan jiwanya mengembun di telapak tangannya. Tubuhnya melompat, dan dengan kekuatan yang mendominasi, telapak tangan kanannya mengenai kepala Gu Yun. Tanpa diduga, Yi Chen mampu melepaskan diri dari penindasan aura tersebut. Kejutan muncul di wajah Gu Yun, namun setelah dia bereaksi, wajahnya menjadi semakin dingin. Peng! Suara tumpul keluar, dan kemudian Yi Chen merasakan kekuatan gempa yang kuat datang, dan dia langsung pingsan. Setelah mundur beberapa langkah, Yi Chen menstabilkan sosoknya, mengangkat kepalanya dan menatap Gu Yun, dan menemukan bahwa Gu Yun aman dan sehat, bahkan tanpa mundur selangkah pun. Blue Thunder Palm. Gu Yun tidak menunjukkan belas kasihan, mengambil langkah maju, dan telapak tangan giok dibungkus dengan kekuatan jiwa, dan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya bayangan yang terlihat, dan Yi Chen tidak punya waktu untuk menghindar. Telapak guntur surgawi tingkat kelima. Bagaimana Yi Chen bisa duduk diam dan menunggu kematian? Boom! Suara yang memekakkan telinga terdengar di udara, dan gelombang kekuatan jiwa menyebar ke sekeliling. Pada saat ini, Yi Chen merasa seluruh lengannya mati rasa karena guncangan, dan kekuatan besar mendorongnya menjauh. Kakinya terseret ke tanah, dan dia mundur sekitar 10 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Sangat kuat, Yi Chen berlutut dengan satu kaki, bekas darah tumpah dari sudut mulut Yi Chen. Dia merasa seluruh lengan kanannya mati rasa dan tidak bisa digunakan. Aku pikir kamu sangat kuat. Gu Yun mengatakan ini dengan nada menghina, lalu dia melintas dan menyerang Yi Chen dengan gerakan lain. Menghadapi lawan seperti itu, Yi Chen tidak berani bermalas-malasan dan menghadapinya dengan tangannya yang lain. Peng! Suara teredam lainnya keluar, dan Yi Chen pingsan lagi, dan tangannya yang lain mati rasa karena syok. Ini bukanlah pilihan untuk terus seperti ini. Setelah pertarungan sebenarnya, Yi Chen menyadari bahwa alam jiwa kuning jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Ngomong-ngomong, apakah tidak ada trik lain? Kenapa tidak mencobanya? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Yi Chen. Anak laki-laki dari keluarga Yi itu sangat menyedihkan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Temperamen Gu Yun tidak akan melepaskannya dengan mudah. Penjahat tercela dan tidak tahu malu, aku akan mematahkan anggota tubuhmu hari ini untuk melihat bagaimana kamu berperilaku kejam di masa depan. Seperti yang mereka duga, Gu Yun menatap Yi Chen dengan mata dingin, lalu berjalan menuju Yi Chen dengan langkah teratai. Itu sangat beracun. Setelah mendengar bahwa pihak lain sebenarnya ingin menghancurkan anggota tubuhnya, mata Yi Chen bersinar dengan ganas. Fiuh! Dia tidak mengingkari janjinya. Di bawah tatapan Yi Chen, lengan Gu Yun berputar dengan kekuatan jiwa, dan kemudian dia menebas lengan Yi Chen seperti pisau. Anginnya sangat kencang, sepertinya dia sangat ingin menghancurkan Yi Chen. Karena lawannya begitu kejam, Yi Chen tidak keberatan. Dia membanting kaki kanannya ke tanah, meninggalkan bayangan tubuhnya di tempat untuk menghindari serangan Gu Yun. Teknik penyegelan. Yi Chen bergerak sangat cepat, mencubit tangannya, jari telunjuknya dibungkus dengan kekuatan jiwa,
dan akhirnya menunjuk ke arah Dantian Gu Yun dengan suara yang menembus udara. Fiuh! Ini datang begitu tiba-tiba sehingga Gu Yun tidak siap dan langsung terkena oleh Yi Chen. Kekuatan jiwa merah merembes keluar dari ujung jarinya dan menyerbu ke dalam Dantian Gulin. Pada saat ini, Gulin merasa jiwa binatang itu tidak mendengarkan gerakannya, dan semua aura tiraninya ditekan, membuatnya tidak berbeda dengan orang biasa. Apa yang terjadi? Mengapa semua kultivasiku hilang? Apa yang kamu lakukan padaku? Gu Yun mencoba mengerahkan kekuatan jiwanya, tetapi tidak ada respon sama sekali. Dia sedikit panik saat ini. Teknik penyegelan tingkat rendah yang digunakan Yi Chen hanya memiliki tingkat keberhasilan 5% ketika digunakan oleh kultivator dengan level yang lebih tinggi dari dirinya. Namun dia sangat beruntung karena dia berhasil dalam satu upaya. Apa yang ingin kamu lakukan? Dengan kegembiraan di hatinya, ekspresi ganas muncul di wajah Yi Chen. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Gu Yun. Waktu untuk mengolah segel hanya 5 menit, bagaimana mungkin Yi Chen melewatkannya dengan mudah dan menerkam Gu Yun sekaligus? Bukankah kamu sangat kuat sekarang? Sekarang aku akan membuatmu bahagia di depan umum. Yi Chen tidak bergerak, tapi langsung mengulurkan tangannya untuk melingkarkan lengannya di pinggang Gu Yun. Yi Chen menekan tubuh Gu Yun dan dengan jelas bisa mencium aroma tubuh yang memabukkan. Di saat yang sama, dia menyentuh paha halus Gu Yun dengan tangannya yang lain. Kulit seputih salju, halus dan lembut terasa sangat mudah disentuh, dan Yi Chen mau tidak mau merasa terganggu. Kamu orang menyebalkan, apa yang kamu lakukan? Gu Yun tidak tahu apa yang terjadi pada jiwa binatang itu, tapi tindakan Yi Chen membuatnya tersipu, dan dia terkejut karena dia masih sedingin dan sedingin sebelumnya. Jalang, bukankah kamu hanya ingin melumpuhkanku? Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu menggunakan beberapa gerakan. Yi Chen tertawa, dan tangannya perlahan bergerak ke arah bagian pribadi Gu Yun. Perasaan ini sungguh menggembirakan. Dasar orang menyebalkan, lepaskan aku secepatnya, atau aku akan membasmimu. Gu Yun sedang terburu-buru, tapi sekarang dia tidak punya energi untuk melawan, jadi dia hanya bisa terus mengutuk. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Para penonton tidak bereaksi sama sekali. Mereka tidak menyangka situasinya akan berubah begitu cepat. Gu Yun, yang awalnya memiliki keunggulan dalam kekuatan, akan benar-benar dimakan di jalan. Aku orang menyebalkan, ada apa? Bersikap menyebalkan sepertimu benar-benar memberimu keuntungan, jangan merasa tidak puas. Gu Yun ingin menghancurkannya sekarang, yang menimbulkan kemarahan Yi Chen. Hari ini dia akan mempermalukannya untuk melihat bagaimana keluarga Gu akan mengangkat kepala mereka di masa depan. Memikirkan hal ini, ekspresi ganas muncul di wajah Yi Chen, dan telapak tangan yang membelai paha Gu Yun terus memanjang, semakin dekat ke bagian pribadi Gu Yun. Hari ini dia akan membalas dendam pada keluarga Gu dan memberitahu mereka dengan tindakan bahwa aku bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Gu Yun tidak pernah membayangkan kalau dia akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Bukan saja dia gagal memberi pelajaran pada Yi Chen, tapi dia malah dimakan oleh Yi Chen di depan umum. Menatap Yi Chen dengan mata dingin, Gu Yun terus mengucapkan kata-kata peringatan, tapi Yi Chen tiba-tiba tidak menyadarinya dan perlahan menyentuh bagian pribadinya. Aku akan membasmimu. Pipinya memerah karena malu dan marah, dan Gu Yun mengatakan ini dengan nada penuh niat membasmi. Aku menantikannya. Yi Chen tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mendekat ke dada Gu Yun dan meniup dadanya. Mencari kematian. Tepat ketika Yi Chen hendak memperdalam gerakannya, dan tepat ketika tangannya hendak menyentuh bagian pribadi Gu Yun, sebuah suara yang penuh dengan niat membasmi terdengar dari belakang. Fiuh! Segera setelah itu, sesosok tubuh bergegas mendekat, melompat tinggi, kakinya terbungkus kekuatan jiwa, dan menyapu ke arah Yi Chen dengan kekuatan yang mendominasi. Yi Chen, yang telah mengalami banyak pertempuran, merasakan angin kencang datang, lalu dia melompat dari tubuh Gu Yun, dan dengan kekuatan ular piton liar, dia menghadapi sosok itu. Peng! Kedua sosok itu bertabrakan, dan kemudian Yi Chen merasakan guncangan kuat datang dari lengannya, dan dia langsung terlempar ke belakang. Pangeran tertua, setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Yi Chen menatap orang yang datang, dan segera melihat seorang pemuda mengenakan jubah piton, menatapnya dengan mata dingin. Melihat bahwa itu adalah pangeran tertua, Yi Chen sedikit mengernyit. Gu Yun adalah tunangan pihak lain, dan jika dia mencoba memakannya di jalan, dia mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mengepalkan tinjunya, Yi Chen menatapnya tanpa rasa takut, kekuatan jiwanya bersembunyi di meridiannya seperti binatang buas, siap menyerang kapan saja. Gu Yun, kamu baik-baik saja.
Dia melirik Yi Chen dengan tatapan sinis, lalu pangeran tertua membantu Gu Yun berdiri dan berkata dengan nada prihatin. Saat ini, air mata Gu Yun jatuh dengan tidak memuaskan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dipermalukan seperti ini. Yah, kamu bocah dari keluarga Yi, kamu berani menyentuh wanita Yuan Linku. Melihat situasi ini, pangeran tertua Yuan Lin menunjukkan niat membasmi. Kakinya panjang dan kulitnya putih, dan wangi badannya memabukkan. Matamu bagus, kata Yi Chen dengan mabuk di wajahnya, dengan sengaja merangsang. Setelah mendengar ini, Gu Yun memikirkan tentang situasi yang baru saja disentuh, dan wajahnya menjadi lebih merah. Air mata jatuh seperti hujan, sangat kontras dengan penampilan dinginnya sebelumnya. Basmi dia, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, menunjuk ke arah Yi Chen, dan mengucapkan kata-kata yang begitu dingin hingga membuat orang menggigil. Dulu, Gu Yun selalu bersikap dingin padanya, tapi sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk pamer, Yuan Lin sangat bersemangat. Huff, terlalu murah untuk membasminya. Patahkan saja anggota tubuhnya lalu eksekusi dia di Lingqi. Yuan Lin mencibir lagi dan lagi, lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk bergegas menuju Yi Chen. Yuan Lin juga merupakan alam jiwa kuasi kuning. Kecepatannya sangat cepat sehingga bayangan melintas dan dia muncul tepat di depan Yi Chen. Keterampilan jiwa inferior kelas 4, tinju bulan merah. Kedua tinju bersinar dengan cahaya merah, sepanas matahari kecil. Yuan Lin meraung dengan marah, dan memukul perut Yi Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Dihadapkan dengan kekuatan yang begitu kuat, bagaimana mungkin Yi Chen berani lalai? Dengan membalikkan telapak tangannya, kekuatan jiwa yang kuat terkondensasi di telapak tangannya. Keterampilan jiwa inferior kelas 5 telapak guntur surgawi tingkat kelima. Yi Chen berteriak dengan marah, dan menghadapinya dengan kekuatan guntur dengan telapak tangan kanannya. Boom! Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan suara yang memekakkan telinga keluar. Tubuh mereka berdua bergetar, lalu mereka masing-masing mundur beberapa langkah. Keterampilan jiwa yang digunakan Yi Chen barusan satu tingkat lebih tinggi dari Yuan Lin, tapi pertarungannya seimbang, yang menunjukkan betapa kuatnya alam kuasi jiwa. Saya harap Anda dapat mengambil telapak tangan ini, Yuan Lin mencibir, bergegas ke depan lagi, dan menyerang dengan telapak tangan lainnya. Kali ini kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, dan mengenai kepala Yi Chen. Peng, tapi tepat ketika telapak tangan hendak mengenai Yi Chen, sesosok tua bergegas keluar dari kerumunan, menghalangi di depan Yi Chen, dan menyerang dengan satu gerakan, memukul mundur Yuan Lin. Orang tua Yi. Yuan Lin menatap pengunjung itu dan menemukan bahwa Yi Siking lah yang membantu Yi Chen memblokir serangan itu. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Yi Chen juga bereaksi dan bertanya dengan ragu. Kamu anak kecil akan menimbulkan banyak masalah kemanapun kamu pergi. Apa menurutmu aku bisa yakin? Yi Siking tersenyum dan berkata. Apa yang terjadi? Suara yang agak dingin terdengar dari belakang kerumunan. Semua orang berbalik dan melihat Gu Huoliao memimpin sekelompok penjaga berjalan menuju sisi ini. Kakek, melihat itu adalah Gu Huo, Gu Yun segera pergi menemuinya, matanya merah dan bengkak, dan dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Apakah ini benar? Gu Huo selalu sangat menyayangi cucunya, tapi setelah mendengar kata-kata Gu Yun, wajahnya menjadi sangat muram. Ya, kakek. Yuan Lin bertunangan dengan Gu Yun, jadi dia secara alami memanggilnya kakek, dan dia mengangguk dengan murung. Yi Siking, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, keluarga Gu kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk melawanmu. Jelaskan, aku benar-benar ingin tahu penjelasan apa yang kamu inginkan. Yi Siking dan Yi Chen saling berpandangan, lalu berbalik dan tersenyum ringan. Huff. Aku yakin kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan cucumu, kan? Wajah Gu Huo sangat muram, dan dia menatap Yi Chen dengan niat membasmi. Orang tua ini, Yi Chen memutar matanya, mengabaikan tatapan orang lain, dan meludah dengan lembut. Wajah para penilai sihir yang menonton menunjukkan kegembiraan. Dilihat dari situasi ini, mungkin ada sesuatu yang baik terjadi nanti. Saya benar-benar tidak mengetahui hal ini, tolong biarkan Tuan Gu memberi tahu saya. Yi Siking berkata sambil tersenyum tipis. Huff, kamu tidak bisa begitu saja menajiskan cucuku di depan umum. Serahkan cucumu padaku sekarang, kalau tidak kita akan bertarung sampai mati. Jika saya mengingatnya dengan benar, sepertinya cucu saya yang mengambil tindakan terlebih dahulu kan. Dan menurut budidaya cucu Anda di alam jiwa kuning, bagaimana cucu saya bisa menjadi lawannya? Jika cucu Anda tidak mengajukan diri, bagaimana dia bisa berhasil? Yi Siking tersenyum ringan. Begitu kalimat ini keluar, kerumunan itu menoleh ke arah Gu Yun.
Apa yang dikatakan Yi Siking memang sangat masuk akal. Bagaimana orang dari alam jiwa Chen bisa dengan mudah memakan tahu dari master alam jiwa kuasi kuning? Yi Chen baru saja menggunakan teknik penyegelan. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya, dan Gu Yun bahkan lebih marah. Setelah menjalankan kekuatan jiwa, saya menemukan bahwa kekuatan jiwa dapat digunakan kembali. Sepertinya waktu untuk teknik penyegelan telah berlalu. Yuan Lin mengerutkan kening dan menatap Yi Chen dengan tatapan dingin, lalu berbalik menatap Gu Yun dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Bagaimanapun juga, faktanya cucumu melakukan hal kotor seperti itu di depan umum. Gu Huo juga ingin tahu apa yang sedang terjadi, tapi tidak bertanya, berkata dengan dingin. Jika dua orang sedang jatuh cinta, bagaimana mereka bisa mengatakan itu kual atau kotor? Kata Yi Siking sambil tersenyum tipis. Hanya Gu Yun yang tahu bahwa kultivasinya baru saja disegel. Sekarang setelah segelnya berlalu, dia dapat menggunakan kekuatan jiwanya lagi. Tapi sekarang setelah dikatakan bahwa mereka sedang jatuh cinta, ekspresi malu dan marah muncul di wajahnya, tapi jika bukan karena ini, itu tidak bisa dibenarkan. Apa kamu bilang itu karena mereka sedang jatuh cinta? Mungkinkah mereka hanya bertengkar antar kekasih? Saya pikir ini sangat mungkin. Jika tidak, bagaimana alam jiwa kuasi kuning bisa dimakan oleh alam jiwa Chen? Tidaklah normal untuk memikirkannya. Banyak komentar dari penonton, dan mereka menilai pasti ada yang mencurigakan dalam hal ini. Tidak apa-apa. Mendengar diskusi di antara orang banyak, Yi Chen melirik Yi Siking dan mengangkat bahu tanpa berkata-kata. Kamu, setelah dikatakan seperti ini, Gu Huo tidak dapat menemukan apapun untuk disangkal, dan wajahnya tidak yakin. Aku tidak membutuhkanmu. Cucuku sebenarnya cukup baik. Jika kamu tertarik, kamu bisa datang ke rumahku untuk melamar. Yi Siking terlihat sangat senang bisa memukul seseorang dari keluarga Gu, dan berkata dengan lambaian tangannya. Sungguh tidak tahu malu. Dia sebenarnya meminta wanita itu pergi ke rumah pria itu untuk melamar. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Berbakat, Yi Chen tampak serius dan mengacungkan jempol pada Yi Siking. Jangan mencoba mengabaikan tanggung jawabmu dengan kata-kata sombong ini. Keluarga Guku dan keluarga Yimu tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini. Gu Huo sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Saya menunggu Anda untuk meminta penjelasan Anda kapan saja, tetapi sekarang saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Yi Siking melambaikan tangannya, memandang Yi Chen, dan berkata, apakah Anda sudah selesai mendaftar? Saya baru saja akan melaporkannya, tapi saya tidak menyangka akan menghadapi kejadian malang seperti itu. Yi Chen mengangkat bahu, lalu berbalik dan berjalan ke salah satu lelaki tua itu. Saya ingin mendaftar untuk konferensi penilaian sihir. Sebuah kalimat eksplosif keluar dari mulut Yi Chen dan bergema di udara. Benarkah bahwa Yi Chen akan berpartisipasi dalam konferensi Master Penilai Ibel? Ini terlalu konyol. Aku belum pernah mendengar bahwa dia mempelajari penilai Ibel. Setelah mendengar kata-kata Yi Chen, para penggarap yang menonton semuanya menunjuk. Apakah kamu yakin ingin berpartisipasi dalam konferensi penilai Ibel? Orang tua itu bertanya dengan ekspresi jijik di matanya, tetapi pihak lain adalah tuan muda dari keluarga Yi, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya. Apakah kamu pikir aku bercanda? Yi Chen bertanya dengan senyum acuh tak acuh. Ketika ditanya, lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya dia menelannya kembali, tertawa menghina di dalam hatinya, dan kemudian membantu Yi Chen mendaftar. Ini nomormu. Setelah mendaftar, lelaki tua itu menemukan sebuah papan kayu dan menyerahkannya kepada Yi Chen, dengan nomor 300 terukir di atasnya. Sambil mengangkat bahu, Yi Chen langsung mengambil papan kayu itu dan berjalan kembali ke Yi Siking. Sepertinya keluarga Yimu benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Apakah kamu ingin aku dari keluarga Gu meminjamkanmu 2 penilai sihir? Agar tidak malu di konferensi penilai sihir. Dia telah memperhatikan Yi Chen, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa dia telah mempelajari buku ajaib, yang membuatnya sangat bingung. Kamu harus menyimpan sampahmu untuk digunakan sendiri. Keluarga Yiku tidak mempedulikannya, kata Yi Chen sambil tersenyum acuh tak acuh. Kami telah mengundang orang-orang penting untuk menghadiri sesi konferensi penilaian sihir ini. Saya harap keluarga Yi Anda dapat menyelamatkan muka mereka. Meskipun Gu Huo sangat kesal karena didorong, dia masih cukup tenang di permukaan. Dia mengatakan ini dan kemudian membawa semua orang pergi. Sebelum pergi, Gu Yun menatap Yi Chen dengan tatapan dingin, sementara wajah Yuan Lin penuh kebencian. Membosankan, Yi Chen langsung memilih untuk mengabaikannya, lalu mengalihkan pandangannya ke punggung Gu Huo dan berkata dengan sungguh-sungguh malu.
Aku ingin melihat wajah siapa yang malu ketika konferensi penilai IBL dimulai. Setelah mendaftar, Yi Chen dan keduanya meninggalkan alun-alun, sementara Yi Chen kembali ke paviliun senjata. Jika kamu tidak dapat mencapai alam jiwa kuasi kuning, kamu tidak dapat menggambar buku bergambar bintang 5. Ketika dia kembali ke kediamannya, Yi Chen sedikit mengernyit. Yuan Lin dan Gu Yun sengaja dianggap sebagai penilai sihir bintang 5 dan sudah bisa mengidentifikasi batu spiritual bintang 5, sedangkan Yi Chen hanya bisa mengidentifikasi batu spiritual bintang 4. Meski ada harapan untuk menang di level ini, peluangnya masih relatif kecil. Satu-satunya cara adalah dengan menerobos ranah Chen Hun. Sulit untuk meningkatkan kultivasimu ke alam jiwa kuasi kuning dalam waktu setengah bulan. Yi Chen menggelengkan kepalanya, dengan sedikit nada ketidakberdayaan. Hanya butuh lebih dari setengah bulan untuk maju ke alam jiwa Chen. Menurut kecepatan kultivasi normal, jika Anda ingin maju ke alam jiwa kuasi kuning, Anda memerlukan setidaknya setengah tahun untuk berlatih. Namun, untuk memperluas harapan kemenangan, Yi Chen hanya bisa mencobanya. Hanya dengan berlatih di ambang hidup dan mati Anda dapat mengeluarkan potensi Anda. Yi Chen mengenang bagaimana dia sering pergi ke hutan Osi untuk berlatih ketika dia berada di arena pacuan kuda. Sepertinya ini satu-satunya cara. Wajah Yi Chen menunjukkan tekad. Untuk menerobos alam jiwa kuasi kuning dalam waktu setengah bulan, dia ingin menggunakan metode yang lebih ekstrim. Monster level tertinggi di gunung belakang keluarga Yi hanya level 3, dan monster level 5 telah muncul di hutan Tiandu. Itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Namun, Yi Chen tidak terburu-buru untuk berangkat. Pengalaman di hutan Tiandu cukup berbahaya, jadi dia harus bersiap sepenuhnya. Batu penyembuh dapat dengan cepat memperbaiki luka fisik, sedangkan batu jiwa dapat mengisi kembali kekuatan jiwa yang cepat habis dalam waktu singkat. Kedua item ini wajib dimiliki. Dengan mempertimbangkan dua poin ini, Yi Chen pergi ke pasar barter dan menghabiskan 100.000 koin emas untuk membeli 10 batu penyembuhan bintang 3, serta 20 batu pernikahan bintang 3. Ini seharusnya cukup. Setelah semua penilaian dari dua batu spiritual selesai, dan setelah dimasukkan ke dalam ring penyimpanan, Yi Chen menghembuskan nafas kekeruhan. Setelah melihat isi cincin penyimpanan, Yi Chen mengangguk dengan sangat puas, lalu berjalan ke arah keluarga Yi, memberitahu Yi Siking bahwa dia akan memasuki hutan Tiandu untuk merasakannya. Tidak mudah untuk maju ke alam jiwa kuasi kuning dalam waktu setengah bulan. Yuan Lin dan yang lainnya semuanya berada di alam jiwa kuasi kuning. Jika mereka tidak dapat maju ke alam jiwa kuasi kuning, peluang mereka untuk memenangkan konferensi master penilai IBL sangat rendah. Tujuan utama Yi Chen saat berpartisipasi dalam konferensi penilai IBL adalah untuk memenangkan hadiah kejuaraan, batu roh terlarang. Alasan lainnya adalah untuk menamparkan wajah asosiasi penilai IBL. Perhatikan keselamatan. Ini adalah sinyal suar untuk meminta bantuan. Jika ada bahaya, cabut skringnya dan saya akan bergegas secepatnya. Yi Siking mengeluarkan suar dan menyerahkannya kepada Yi Chen. Mengangguk, Yi Chen mengambil suar dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan, lalu berbalik dan meninggalkan keluarga Yi, menuju hutan Tiandu. Karena ini sebuah pengalaman, lebih baik tidak melakukan hal seperti itu. Setelah setengah jam berjalan, Yi Chen tiba di pinggiran hutan Tiandu. Dia mengeluarkan bom sinyal yang baru saja diberikan Yi Siking padanya, lalu menghancurkannya. Ketika dia datang ke hutan Tiandu untuk berlatih, dia bermain-main dengan detak jantungnya. Hanya dengan cara inilah potensi Yi Chen dapat terstimulasi. Setelah bertepuk tangan, Yi Chen melihat sekeliling, lalu sedikit mengaktifkan kekuatan jiwanya dan bergegas ke hutan Tiandu. Begitu dia masuk, bau busuk menusuk hidungnya. Entah kenapa, Yi Chen merasa sangat bersemangat saat ini. Setelah menyentuh cincin penyimpanan, Yi Chen mengeluarkan baju besi Wu Ji dan segera memakainya. Itu sangat berat sehingga Yi Chen merasa dia tidak bisa bernapas. Setelah maju ke alam Chen Hun tingkat tinggi, berat armor janji telah meningkat lagi. Yi Chen mengertakkan gigi dan menahan beban armor janji. Aku ingin tahu apa yang disegel guru di dalam baju besi itu. Yi Chen melihat ke bawah pada ilustrasi di dantian baju besi itu dan bertanya-tanya. Yin Wei menyebutkan dalam pesannya bahwa dia meninggalkan sesuatu di dalam baju besinya, tetapi segelnya tidak akan dibuka sampai Yi Chen merasa cukup. Kamu bisa memberikannya padaku, sangat memalukan untuk membangkitkan seleramu. Memikirkan guru murahannya yang misterius, Yi Chen mengerutkan bibirnya. Meskipun dia tidak tahu tingkat budidaya apa yang harus dia capai sebelum dia bisa mendapatkan benda itu, Yi Chen tidak terlalu memikirkannya dan berjalan menuju kedalaman hutan. Baju besi Wu Ji berbobot 1000 kilogram.
Setiap langkah yang diambil Yi Chen akan meninggalkan jejak kaki sedang di tanah lembab, dan kecepatan berjalannya sangat lambat. Meskipun Yi Chen akan jauh lebih cepat jika dia meninggalkan Wuji Armor, hanya dengan menekannya dengan cara ini potensinya bisa lebih terbuka. Aum, tidak lama setelah memasuki hutan Tiandu, auman monster terdengar tidak jauh, dan monster besar menatap Yi Chen dengan mata merah darahnya. Monster level 3 binatang Brahma Macan Hitam. Ketika dia melihat penampakan monster itu dengan jelas, wajah Yi Chen menjadi serius, dan dia sedikit menekuk lututnya, bersiap untuk pertempuran. Tatapan binatang Brahma Macan Hitam tertuju pada Yi Chen, dan air liur seperti air terjun mengalir keluar dari mulutnya yang berdarah. Raungan. Ketika melihat Yi Chen membuat posisi bertarung, binatang Brahma Macan Hitam meraung dengan marah, tiba-tiba menendang kaki belakangnya yang tebal, dan bergegas menuju Yi Chen dengan suara menerobos udara. Keterampilan jiwa inferior kelas 3, tendangan angin gusful. Angin kencang datang. Yi Chen menginjak kaki kanannya dan terbungkus dalam kekuatan jiwa merah. Dia memutar pinggangnya dan menyapu ke arah sosok besar yang menyerang dengan suara menakutkan yang menembus udara. Karena memakai baju besi Wuji, kecepatan kekuatan jiwa Yi Chen berkurang setengahnya, dan kecepatan gerakannya menjadi sangat lambat, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Peng! Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras, dan suara teredam bergema di hutan. Kedua tubuh bergetar, tetapi tidak ada yang terpengaruh secara seimbang. Roar! Tanpa diduga, lelaki kecil di depannya benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Binatang Brahma Macan Hitam meraung, dan bau amis menusuk hidungnya, membuat Yi Chen mengerutkan kening. Hai saudari! Baunya hampir membuat Yi Chen pingsan. Dia dengan cepat menarik kembali kaki kanannya, tangannya dibungkus dengan kekuatan jiwa, dan dia menghempaskan ke arah binatang Brahma Macan Hitam dengan angin yang menggigit. Bagaimana binatang Brahma Macan Hitam bisa duduk diam dan menunggu kematian? Ia berdiri dengan kaki belakangnya seperti manusia, mengangkat kaki depannya yang tebal, dan menghadapi tinju Yi Chen dengan kekuatan yang dahsyat. Peng! Dua lengan dengan ukuran kontras yang tajam bertabrakan dengan keras, dan kemudian Yi Chen merasakan kekuatan besar datang, dan dia langsung didorong menjauh. Kakinya menyeret dua jurang yang mengejutkan di tanah. Yi Chen mundur lebih dari 10 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah binatang Brahma Harimau Hitam dengan mata yang tajam. Ditekan oleh armor janji, Yi Chen hanya bisa bertarung melawan monster tingkat ketiga. Ekspresi serius segera muncul di wajahnya. Dalam keadaan ini, jika dia tidak berhati-hati, dia akan terkubur di dalam perut binatang itu. Dalam krisis seperti itu, Yi Chen tidak melepas baju besi Wuji. Hanya pengalaman hidup dan mati yang dapat merangsang potensinya. Dia akan maju ke alam jiwa kuasi kuning dalam waktu setengah bulan, dan satu-satunya cara adalah terus bertarung di antara kehidupan dan kematian. Raung! Melihat Yi Chen terpukul mundur oleh salah satu gerakannya, binatang Brahma Macan Hitam membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan mengejek. Ayolah, binatang buas! Lengannya terbungkus dalam kekuatan jiwa merah, dan semangat juang yang kuat merembes keluar dari tubuh Yi Chen dan memenuhi udara. Diprovokasi oleh manusia kecil, binatang Brahma Macan Hitam sangat marah, dan mata lonceng tembaga besar berwarna merah darahnya bersinar dengan niat membasmi. Dengan tendangan kuat dari kaki belakangnya yang tebal, tubuh besarnya menerkam ke arah Yi Chen. Merasakan angin kencang datang, Yi Chen menginjak tanah dengan kaki kanannya dan menggerakkan tubuhnya ke kanan, menghindari serangan binatang Brahma Macan Hitam. Keterampilan jiwa inferior kelas 4 tinju ular piton. Yi Chen memberi isyarat dengan tangan di depannya, dan berteriak dengan marah. Kemudian, dengan kekuatan ular piton liar, dia menyerang kepala binatang Brahma Macan Hitam. Dan pergi. Peng! Serangan itu sangat kuat. Sebelum binatang Brahma Macan Hitam bisa bereaksi, ia dikirim terbang mundur oleh Yi Chen dan menabrak pohon besar dengan keras. Keterampilan jiwa menengah kelas 4, telapak guntur surgawi tingkat kedua. Berat armor janji membatasi kecepatan Yi Chen, tapi dia masih berlari sangat cepat. Dalam beberapa lompatan, dia sampai ke sisi binatang Brahma Xuan Hu, dan telapak tangan kanannya menghantam Xuan Hu dengan kekuatan guntur binatang Brahma. Peng! Binatang Brahma Macan Hitam, yang baru saja pingsan, tidak bereaksi sama sekali. Tengkoraknya yang keras langsung dihancurkan oleh telapak tangan Yi Chen, dan ia mati. Hah! Yi Chen menghela nafas lega. Butuh banyak usaha untuk menghadapi monster level 3, yang benar-benar di luar dugaannya. Mengambil belati dari cincin penyimpanan, Yi Chen langsung membuka tengkorak binatang Brahma Harimau Hitam dan mengambil jiwanya. Tanpa ragu-ragu,
Yi Chen langsung mengaktifkan jiwa binatang dan menelan jiwa binatang tingkat ketiga di tangannya. Level jiwa binatang saat ini hanya level 3, dan kekuatan jiwa yang dikandungnya terbatas. Jika bisa ditelan dan ditingkatkan ke level 6, kekuatan jiwa harusnya berlipat ganda. Jika bisa digandakan, bahkan jika saya tidak perlu maju ke alam jiwa kuasi kuning, saya masih bisa berhasil menggambar buku bergambar bintang 5. Yi Chen melihat ke jiwa binatang itu dan berkata. Memikirkan hal ini, ekspresi antisipasi melintas di wajah Yi Chen. Sekarang dia masih memiliki jiwa binatang tingkat 6 di tubuhnya, selama dia menelannya, saya yakin jiwa binatang itu dapat ditingkatkan ke tingkat tertentu. Tapi Yi Chen tidak mengambil tindakan apapun. Jiwa binatang tingkat 6 memiliki kemampuan perlawanan yang sangat kuat. Jika ia melawan kembali ke dalam tubuh, Yi Chen tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya. Sekarang kita hanya bisa meningkatkan level jiwa binatang terlebih dahulu, dan kemudian melahap jiwa binatang tingkat 6, gumam Yi Chen. Setelah melihat-lihat lingkungan sekitar, Yi Chen tidak berhenti dan langsung menuju ke kedalaman hutan. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat monsternya, dan kedalaman hutan adalah tempat terbaik untuk berlatih. Saya berharap melalui pertarungan terus-menerus, saya dapat meningkatkan kultivasi saya ke alam jiwa kuasi kuning. Sebuah suara yang penuh kegembiraan dan harapan, tetapi juga dengan kata-kata yang tidak berdaya, terdengar kembali di dalam hutan. Bulan yang memudar menggantung tinggi, dan seberkas cahaya menyinari hutan yang sunyi. Mengaum, seekor binatang ajaib tiba-tiba muncul kembali di antara langit dan bumi, menembus ketenangan malam. Suara ini mengandung kepanikan dan kemarahan, mengagetkan sekelompok burung yang sedang bertengger. Keterampilan jiwa menengah kelas 5, tebasan api ilahi matahari jatuh. Teriakan marah terdengar dari dalam hutan, dan bersamaan dengan suara teredam, monster besar terlempar. Dilihat dari penampilannya, itu adalah monster level 4. Peng! Binatang ajaib itu terbang keluar dan menabrak pohon besar dengan keras. Ia tidak mengeluarkan suara setelah mendarat di tanah. Daun-daun yang berguguran menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, seorang pria muda mengenakan gaun hitam perlahan berjalan dari kejauhan, menyeret pedang berat sepanjang 3 meter. Sebuah jurang yang mengejutkan ditarik keluar dari tanah, yang menunjukkan betapa beratnya pedang itu. Orang ini adalah Yi Chen yang datang ke hutan Tiandu untuk berlatih. Saat ini, gaun panjangnya robek menjadi potongan-potongan kain dan terlihat sangat lucu tergantung di tubuhnya. Tidak hanya itu, Yi Chen juga mengalami luka dengan berbagai ukuran di tubuhnya, semua bekas pertempuran tadi. Aku sudah berlatih begitu lama, dan akhirnya aku bisa menghadapi monster level 4 sambil mengenakan baju besi uji. Yi Chen meletakkan kakinya di atas kepala monster itu dan tersenyum puas. Sudah 10 hari sejak saya datang ke sini untuk berlatih. Selama 10 hari ini, Yi Chen bertarung dengan baju besi uji. Pada awalnya, sangat sulit baginya untuk melawan monster level 3, tapi sekarang dia bisa melawan monster level 4 dan membasmi mereka. Kemajuan seperti itu membuat Yi Chen sangat bahagia. Dia percaya bahwa jika dia terus memakai baju besi uji, saat dia melepas baju besi itu, kekuatan tubuhnya akan mengejutkan setiap kultivator. Dan dalam pertarungan terus-menerus, Yi Chen juga telah mengumpulkan banyak pengalaman bertempur, terutama kekuatan jiwa, yang sangat murni tanpa kotoran di bawah tekanan Wuji Armor. Jiwa binatang tingkat 4 yang kelima. Memasukkan pedang berat jatuh surgawi ke dalam cincin penyimpanan, Yi Chen mengeluarkan belati kecil, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan jiwa binatang dari monster tingkat 4. Masukkan ke dalam tas hitam dan masukkan ke dalam ring penyimpanan. Saat ini, sudah ada banyak jiwa binatang di dalam ring penyimpanan. Dalam 10 hari terakhir, Yi Chen mengumpulkan total 60 jiwa binatang tingkat 3 dan 5 jiwa binatang tingkat 4. Dia tidak terburu-buru untuk menyerapnya. Jika dia meluangkan waktu satu per satu, efeknya tidak akan terlihat jelas. Menatap ke langit, Yi Chen tidak terus mencari mangsa, tetapi menggunakan belati di tangannya untuk mengupas beberapa potong daging paha monster level 4. Menemukan kolam di dekatnya, Yi Chen mencuci potongan daging, menyiapkan tumpukan kayu bakar di tepi kolam, dan mulai memanggang barbeque di luar ruangan. Saat berada di arena pacuan kuda, dia juga seorang juru masak dan sangat berpengalaman dalam hal ini. Dalam sekejap, bau daging terdengar di udara. Duduk di samping api, Yi Chen melahap beberapa potong barbeque ke dalam perutnya, lalu mematikan api yang terbuka. Tidak masalah jika Anda memanggang sebentar, tetapi menyalakan api untuk waktu yang lama akan menarik sekelompok besar monster. 1 atau 2 Yi Chen dapat mengatasinya, tetapi jika ada beberapa, dia harus melarikan diri. Menyeka mulutnya yang berminyak,
Yi Chen berdiri dan meregangkan baju besi janji membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tapi dia tidak melepasnya bahkan jika tidak ada pertempuran. Tanpa istirahat, Yi Chen mengeluarkan pedang berat meteor surgawi. Baju besi uji yang dia kenakan sekarang memiliki berat 1000 kg, dan Epi Tianyun memiliki berat beberapa ribu kilogram. Bersama-sama, Yi Chen terbebani begitu keras hingga dia tidak bisa bernapas. Tempat dia berdiri agak cekung, dan bisa dibayangkan betapa beratnya benda yang menekan Yi Chen saat ini. Ini sangat menantang baginya. Menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan tekanan, Yi Chen mengangkat pedang berat meteor langit dan mulai berlatih keterampilan pedang berulang kali. Keterampilan pedang yang dipraktikkan Yi Chen kali ini berbeda dari sebelumnya. Apa yang dia latih sekarang adalah tebasan api ilahi Yunri tingkat kedua. Sekarang, Yi Chen telah sepenuhnya menguasai tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat pertama dan telah menyempurnakannya ke tingkat yang hebat. Dia telah mulai berlatih tingkat kedua dan telah mencapai hasil yang baik. Dalam proses latihan berulang kali, lengan Yi Chen menjadi sangat tebal, dan otot-otot yang kuat menonjol keluar, mengandung kekuatan ledakan. Pembuluh darah muncul di lengannya, dan keringat menetes dari dahi Yi Chen, tapi dia tidak menyadarinya dan terus melatih keterampilan pedangnya. Konsumsi ini sangat besar, dan dalam sekejap, kekuatan jiwa dalam jiwa binatang Yi Chen habis dikonsumsi. Peng! Tanpa energi yang bisa diandalkan, Yi Chen melepaskan tangannya. Pedang berat meteor langit jatuh ke tanah, mengeluarkan suara teredam, dan tanah langsung tenggelam. Peng! Segera setelah itu, Yi Chen langsung berbaring di tanah, terengah-engah, dan rasa lelah yang mendalam melanda dirinya. Dia sangat lelah sehingga dia bahkan tidak ingin menggerakkan jarinya. Memanggil, tapi Yi Chen tidak beristirahat, dia menekan rasa lelah yang mendalam, langsung berlutut, mencubit formula ajaib, dan mengaktifkan teknik jiwa misterius. Setelah berlatih secara ekstrim, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak peduli seberapa lelahnya Anda, Yi Chen tidak mau melewatkannya. Fiuh! Kekuatan jiwa antara langit dan bumi datang dari segala arah dan memasuki meridian melalui tubuh Yi Chen. Tidak ada pikiran yang mengganggu dalam pikiran Yi Chen, dan dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan jiwa untuk berenang di meridian, dan hanya setelah ditempa, kekuatan itu dimasukkan ke dalam jiwa binatang. Memanggil, di antara sejumlah besar kekuatan jiwa, ada jejak kekuatan jiwa yang tidak berada di bawah kendali Yi Chen, menembus langsung dari meridian, berenang di pembuluh darah Yi Chen, dan akhirnya memasuki otot-otot tubuh. Jejak kekuatan jiwa ini mulai melemahkan tubuh Yi Chen, darahnya mulai mengalir lebih cepat, dan kulitnya menjadi merah darah. Keringat panas merembes keluar dari tubuh, dan kotoran pun ikut keluar bersama keringat. Saat mengubah tubuhnya, kekuatan jiwa juga mengubah tulang Yi Chen, dan perasaan mati rasa dan gatal menyebar ke seluruh tubuhnya. Meskipun para kultivator dapat mengendalikan kekuatan jiwa, mereka tidak dapat mengendalikannya untuk melemahkan tubuh. Hanya setelah terus-menerus menekan tubuh, kekuatan jiwa dapat bertransformasi secara mandiri. Setelah penindasan dan transformasi terus-menerus, kekuatan fisik Yi Chen sekarang mungkin tak tertandingi oleh siapapun di level yang sama. Fiuh! Memiliki teknik jiwa superior kelas 5, Yi Chen berlatih dengan sangat cepat. Setelah sekitar setengah jam, kekuatan isap yang merembes keluar dari tubuhnya benar-benar hilang. Kekuatan jiwa antara langit dan bumi menghilang pada saat ini, dan Yi Chen juga berdiri dan mengambil pedang berat Tianyun di tangannya. Yang paling dia kekurangan saat ini adalah waktu. Setiap menit dan setiap detik sangat penting baginya. Jika tidak mengejar, Anda hanya akan semakin tertinggal dari orang lain. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengerahkan kekuatan tebasan api ilahi Yunri tingkat kedua pada kondisi puncak saya. Sebuah kata penuh harapan keluar dari mulutnya, dan kemudian Yi Chen meraih gagang pedang dengan kedua tangannya dan mulai mengerahkan kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan. Selama hari-hari ini, Yi Chen telah berlatih tebasan api ilahi Yunri tingkat kedua, dan sekarang dia ingin mencoba seberapa kuat tingkat kedua. Memikirkan hal ini, Yi Chen menarik napas dalam-dalam, mengusir semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan pada saat yang sama memobilisasi kekuatan jiwa dalam jiwa binatang. Memanggil, sejumlah besar kekuatan jiwa, di bawah kendali Yi Chen, melonjak di sepanjang meridian, dan kemudian terus-menerus dituangkan ke dalam pedang berat Tianyun. Fiuh! Kekuatan jiwa berenang di sepanjang garis rumit pada pedang, dan itu masih meluas. Cahaya redup merembes keluar dari garis, yang sangat mencolok di malam yang gelap. Melihat situasi ini, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya lebih cepat. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan cahaya pedang berat jatuh surgawi menjadi lebih menyilaukan.
Angin kencang mengguncang sekeliling. Gaun Yi Chen tertiup keras, dan kekuatan yang sangat kuat menembus dari Epi Tianyun. Segera, garis pada pedang Epi Tianyun dipenuhi dengan kekuatan jiwa merah, dan cahaya menyilaukan memancar ke segala arah. Kekuatan jiwa dalam jiwa binatang juga habis, tetapi Yi Chen tidak menghentikan gerakan di tangannya, dan mengangkat pedang berat Tianyun ke kepalanya dengan kedua tangan. Keterampilan jiwa superior kelas 5, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat kedua. Teriakan marah datang dari pinggang, dan urat seperti naga bertanduk muncul di lengan Yi Chen, menebas ke depan dengan kekuatan yang mendominasi. Peng! Semburan energi besar mengalir keluar dari pedang berat jatuh surgawi, berubah menjadi naga merah besar. Ia meraung ke atas, dan kemudian menyerang ke depan dengan kekuatan yang menakutkan, dan angin kencang mengguncang sekeliling. Ledakan! Suara yang memekakkan telinga bergema di dalam hutan, dan naga emas itu terlihat langsung menghancurkan pepohonan dalam jarak 50 meter di depannya hingga berkeping-keping, meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Boom! Naga emas terakhir menabrak batu besar, hancur bersama batu itu, dan menghilang di udara. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Pedang berat Tianyun jatuh ke tanah, tapi Yi Chen tiba-tiba tidak menyadarinya. Dia menatap kosong ke tempat yang dihancurkan oleh naga emas dan menelan ludah. Kekuatan tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat kedua benar-benar di luar dugaan Yi Chen. Itu terlalu kuat. Yi Chen segera menyadari apa yang terjadi. Ketika dia merasakan bahwa jiwa binatang itu kosong, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun kekuatan tingkat kedua sangat menakutkan, itu secara langsung menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Sepertinya jurus ini hanya bisa digunakan pada saat-saat kritis, dan harus dilakukan untuk mengalahkan musuh dalam satu jurus. Yi Chen bergumam pelan, lalu duduk bersila di tanah, terus berlatih dan pulih dari kekalahan sebelumnya. Kali ini butuh setengah jam lagi. Keciut. Tepat ketika Yi Chen membuka matanya, suara halus tiba-tiba datang dari kejauhan, seolah-olah seseorang sedang berjalan melewati hutan. Situasi yang tiba-tiba membuat Yi Chen sangat bingung. Kok masih ada orang yang masuk ke hutan Tiandu selarut ini, dan sepertinya jumlahnya cukup banyak. Lebih baik pergi dan melihatnya. Dengan pemikiran ini, Yi Chen menyingkirkan pedang berat surgawi yang jatuh, lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk berlari menuju sumber suara. Dia bergerak dengan sangat hati-hati, semakin dekat ke sumber suara. Setelah mengejar beberapa saat, dia menemukan 6 kultivator di depannya. Mereka semua mengenakan pakaian seragam, dan aura yang mereka keluarkan sangat kuat, dan mereka berlari menuju kedalaman hutan Tiandu. Aneh, mereka semua berasal dari keluarga Gu. Pakaian yang dikenakan pihak lain tidak asing lagi bagi Yi Chen, dan ekspresi kebingungan melintas di wajahnya, karena itu adalah pakaian seragam keluarga Gu. Yang membuat Yi Chen bingung adalah mengapa orang-orang dari keluarga Gu muncul di sini, dan saat itu masih malam, seolah-olah mereka sedang menyelinap. Pasti ada sesuatu yang aneh. Yi Chen mengikuti mereka, berhati-hati dan tidak menarik perhatian. Orang-orang dari keluarga Gu datang ke hutan Tiandu pada malam hari. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Yi Chen ingin melihat apa yang mereka lakukan di sini. Sebagian besar monster sedang bertengger di malam hari, dan beberapa orang tidak mengeluarkan suara apapun saat mereka bergerak maju, sehingga tidak menarik perhatian monster tersebut. Yi Chen mengikuti mereka diam-diam. Sekitar setengah jam kemudian, dia tiba di kaki sebuah gunung besar. Gunung ini terhubung dengan hutan Tiandu dan termasuk dalam hutan Tiandu. Fiuh! Keenam penggarap keluarga Gu berhenti di kaki gunung, dan Yi Chen berhenti 200 meter dari mereka agar tidak menarik perhatian. Kicauan! Keenam orang itu tidak memperhatikan Yi Chen. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya kurus, melihat sekeliling dan bersiul ketika dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Boom! Peluit berbunyi, dan kemudian sebuah batu besar didorong menjauh. Sebuah gua muncul di depan mereka, dan sesosok tubuh menjulurkan kepalanya dan melambai kepada mereka. Fiuh! Mereka berenam sepertinya familiar dengan situasi ini. Mereka memasuki gua bersama-sama dan memblokir pintu keluar dengan batu lagi. Aneh, kelihatannya misterius. Yi Chen, yang bersembunyi di kegelapan, baru saja melihat pemandangan itu dan memiliki keraguan di wajahnya. Mengapa orang-orang dari keluarga Gu ada di sini? Dan menilai dari tindakan mereka barusan, mereka sepertinya sangat familiar dengan semua ini. Apakah keluarga Gu benar-benar menemukan urat mineral di sini? Setelah beberapa pemikiran, ekspresi terkejut muncul di wajah Yi Chen. Ketika dia pergi ke arena pertarungan roh untuk melawan roh hari itu, dia mendapat kabar dari Kei Wei bahwa Asosiasi Penilai Ibel dan keluarga Gu telah menemukan urat mineral di hutan Tiandu.
Tapi Yi Chen tidak mengambil hati pada saat itu. Sekarang dia melihat kejadian itu sekarang, dia mengingatnya. Untuk memverifikasi pernyataan itu, Yi Chen melihat sekeliling dengan mata waspada, lalu berjingkat ke tanah dan bergegas keluar dengan anggun. Tanpa mengeluarkan suara apapun, Yi Chen muncul di belakang batu dan sedikit mengernyit. Sekarang jika Anda membuka batu itu dan masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi, Anda pasti akan diperhatikan oleh orang-orang di dalam. Meskipun dia yakin bisa melarikan diri, ini sama saja dengan memperingatkan musuh. Fluktuasi kuat dalam kekuatan jiwa datang dari balik batu. Yi Chen merasakannya sedikit dan menemukan bahwa dunia di daerah ini sangat penuh dengan kekuatan jiwa, terutama di gunung ini, terdapat gelombang kekuatan jiwa yang sangat kuat. Benarkah ada urat mineral di sini? Yi Chen sangat terkejut. Anda pasti tahu bahwa jumlah batu spiritual yang terkandung dalam urat mineral sangat banyak. Satu urat mineral bahkan bisa menunjang kesejahteraan sebuah keluarga selama ribuan tahun. Jika ini benar-benar urat mineral, maka Yi Chen tidak bisa menganggap entengnya, orang yang memiliki urat mineral adalah musuhnya. Namun, Yi Chen tidak masuk dan melihatnya, jadi dia tidak yakin apakah ada lapisan mineral. Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Kata-kata seperti itu terngiang-ngiang di hati Yi Chen. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Yi Chen sangat ingin masuk dan melihat-lihat, tapi dia menahannya. Jika ini benar-benar milikku, Yi Siking harus diberitahu tentang berita ini sesegera mungkin, karena tambang itu terlalu penting bagi sebuah keluarga. Jika tambangnya lebih besar, batu spiritual yang disimpan di dalamnya dapat mendukung kesejahteraan keluarga selama ribuan tahun. Jika ini masalahnya, cepat atau lambat keluarga Gu akan melampaui keluarga Yi. Seseorang keluar. Yi Chen mengangkat alisnya sedikit, dan dia merasakan beberapa napas menuju pintu keluar. Agar tidak membuat orang lain khawatir, Yi Chen mengetukkan jari kakinya ke tanah, dengan cepat mundur, dan bersembunyi di pohon yang rindang. Boom! Batu besar itu didorong menjauh lagi, dan 6 sosok keluar lebih dulu, yang merupakan master alam jiwa Chen tadi. Cepatlah! Salah satu dari mereka melihat sekeliling, lalu melambaikan tangannya ke arah gua dan berteriak dengan mendesak. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin sosok keluar dari gua. Mereka masing-masing membawa sebuah kotak, dan setelah berjalan keluar, mereka dengan hati-hati meletakkan kotak itu di tanah. Tidak masalah. Salah satu dari mereka membuka tutup kotak dan mulai memeriksanya, tetapi Yi Chen berada jauh dan tidak dapat melihat apa yang ada di dalam kotak. Itu adalah fluktuasi kekuatan jiwa. Mungkinkah itu batu jiwa? Meskipun dia tidak bisa melihatnya, fluktuasi yang familiar datang dari dalam kotak, yang menarik perhatian Yi Chen. Tidak masalah, ayo pergi. Setelah memeriksa, salah satu dari mereka menggunakan cincin penyimpanan untuk mengumpulkan semua kotak. Ayo pergi. Selusin orang yang baru saja memindahkan kotak itu kembali ke gua, dan 6 master alam jiwa Chen juga dengan cepat pergi dan kembali ke arah mereka berasal. Mungkinkah keluarga Gu benar-benar menemukan lapisan mineral di sini? Setelah mereka pergi, Yi Chen sedikit mengernyit. Namun, dia tidak masuk untuk menyelidikinya. Ada 2 aura di dalam gua yang tidak lebih lemah dari miliknya. Jika Anda masuk, hidup Anda tidak hanya dalam bahaya, tetapi Anda juga akan memperingatkan orang lain. Saya hanya bisa memberitahu kakek setelah saya menyelesaikan pengalaman itu. Yi Chen menghitung hari dan menyadari bahwa hanya ada 5 hari sebelum dimulainya konferensi penilaian sihir, jadi dia segera membuat keputusan seperti itu. Dibutuhkan 5 hari untuk maju ke alam jiwa kuasi kuning. Sepertinya kita harus menemukan monster yang lebih kuat. Ketidakberdayaan muncul di wajah Yi Chen. Jika Anda bisa memerankan penilai sihir bintang 5, Anda memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kejuaraan di konferensi penilai Ibel. Dengan tekad yang terpancar di matanya, Yi Chen menatap gua itu dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Kecepatannya tidak terlalu cepat. Setelah berjalan beberapa saat, Yi Chen sampai di tengah hutan Tiandu. Fiuh! Dengan sekejap tubuhnya, Yi Chen melompat turun dari pohon besar dan kemudian menemukan sebuah gua. Setelah memeriksa untuk memastikan tidak ada bahaya, Yi Chen menemukan batu besar lainnya dan memblokir pintu masuk gua. Sekarang dia telah mengumpulkan sejumlah besar jiwa binatang, dia berencana untuk menyerap semua jiwa binatang, meningkatkan level jiwa binatang, dan kemudian terus berlatih. Hah! Sambil menghela nafas, Yi Chen duduk bersila di tanah, dan kemudian mengeluarkan semua jiwa binatang yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Ada total 60 jiwa binatang tingkat 3 dan 5 jiwa binatang tingkat 4. Saya percaya bahwa dengan menelan semuanya, jiwa binatang saya dapat ditingkatkan ke 1 tingkat. Dengan harapan di dalam hatinya,
Yi Chen mengeluarkan buku surgawi, lalu sedikit mengerahkan kekuatan jiwa, merembes keluar sepanjang meridian, dan memasukkannya ke dalam buku surgawi. Bas! Buku surgawi sedikit bergetar, mengeluarkan cahaya redup, dan jiwa binatang itu juga mulai sedikit bergetar pada saat ini. Jika ingin mengaktifkan jiwa binatang, maka harus mengaktifkan kitab surgawi terlebih dahulu. Hal ini membuat Yi Chen semakin yakin bahwa ada hubungan khusus antara kitab surgawi dan jiwa binatang. Fiuh! Di bawah desakan terus-menerus, jiwa binatang itu mulai berputar, membentuk pusaran, dan kekuatan isap yang kuat keluar dari tubuh. Tanpa berpikir panjang, Yi Chen mulai mengerahkan kekuatan jiwanya, membungkus salah satu jiwa binatang tingkat ketiga, dan membawanya ke dalam tubuhnya melalui kekuatan isap. Bas! Jiwa binatang tingkat ketiga sepertinya merasakan bahaya dan mulai meronta, mencoba melepaskan diri dari kendali Yi Chen. Tapi itu tidak bisa menembus selubung kekuatan jiwa Yi Chen sama sekali, dan langsung ditelan oleh jiwa binatangnya. Kemudian dia merasa bahwa ruang yang bisa ditampung oleh jiwa binatang itu telah meningkat sedikit. Prosesnya berjalan lancar. Yi Chen tidak berhenti dan menelan lusinan jiwa binatang tingkat ketiga yang tersisa. Ruang akomodasi terus bertambah, tetapi tidak menembus level 3, yang mengejutkan Yi Chen. Sejauh ini, jumlah jiwa binatang ajaib yang telah dimakan oleh jiwa binatang Yi Chen telah mencapai tingkat yang mencengangkan, namun dia masih belum mampu menembus tingkat ketiga. Kesulitan dalam meningkatkan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Masih ada 5 jiwa binatang tingkat 4 yang tersisa. Saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil naik ke tingkat keempat jika saya melahapnya. Yi Chen mengerutkan kening, tanpa berpikir terlalu banyak, dan fokus pada jiwa binatang tingkat 4. Fiuh! Terus mengaktifkan kekuatan jiwanya, Yi Chen membungkus salah satu jiwa binatang tingkat 4 dan membawanya langsung ke dalam dantiannya. Jiwa binatang tingkat 4 merasakan bahaya dan melawan dengan lebih ganas, tetapi terbungkus dalam kekuatan jiwa, tidak peduli seberapa kerasnya berjuang, tampaknya sia-sia, dan langsung ditelan oleh jiwa binatang Yi Chen. Ruangnya telah diperbaiki lagi, tetapi peningkatan yang diharapkan belum muncul. Masih ada 4 jiwa binatang tingkat 4 yang tersisa, jadi Yi Chen tidak terburu-buru dan melahap satu lagi dengan kekuatan jiwanya. Masih belum ditingkatkan, Yi Chen sedikit kecewa, jadi dia membungkus ketiga jiwa binatang itu dengan kekuatan jiwa dan menyerap semuanya. Ruang jiwa binatang terus meningkat, tapi kali ini Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang jiwa binatang sepertinya menyentuh semacam penghalang. Apakah ini hambatan dalam peningkatan? Yi Chen tertegun sejenak, dan setelah dia menyadari apa yang terjadi, dia dengan cepat melihat ke dalam situasi jiwa binatang alkimia. Awalnya, ruang jiwa binatang dapat terus ditingkatkan, tetapi sekarang tampaknya ada penghalang transparan yang menempel di depan, menghambat pertumbuhan ruang jiwa binatang. 3 jiwa binatang yang baru saja ditelan berubah menjadi gelombang energi dan berdampak pada penghalang transparan, tetapi sia-sia, dan dengan setiap dampak, energinya akan berkurang sedikit. Karena jumlahnya tidak banyak, semuanya habis setelah terkena dampak tertentu. Meskipun belum ditingkatkan, ia telah mencapai kemacetan, yang merupakan kabar baik. Selama kemacetan ini dipecahkan, level jiwa binatang dapat ditingkatkan. Jika kamu ingin menerobos kemacetan ini, aku khawatir akan membutuhkan cukup banyak energi untuk berhasil. Yi Chen bergumam pelan, dan kemudian mengeluarkan jiwa binatang tingkat 6 yang dia peroleh terakhir kali. Sepertinya satu-satunya cara untuk menggunakan jiwa binatang ini adalah dengan menggunakannya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan jiwa-jiwa binatang itu, dia akan mampu naik ke setidaknya satu level, tetapi hasilnya jauh melebihi harapannya. Untuk menerobos kemacetan, diperlukan jumlah yang sangat besar, dan saat ini hanya jiwa binatang level 6 yang dapat melakukannya. Saya harap ini akan berhasil. Yi Chen menghela nafas diam-diam, membuka tas hitam, dan segera jiwa binatang putih terlihat di udara. Jiwa binatang tingkat 6 mempertahankan kecerdasannya selama hidup. Tampaknya ia merasakan bahaya dan berubah menjadi cahaya putih dan bergegas menuju pintu keluar gua. Serahkan padaku. Yi Chen sudah lama mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Dia tersenyum acuh tak acuh, dan semburan kekuatan jiwa keluar dari tubuhnya, berubah menjadi jaring besar untuk menutupi jiwa binatang itu. Jiwa binatang itu berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari jaring besar yang dibentuk oleh kekuatan jiwa, tetapi semuanya sia-sia. Dengan tarikan lembut, Yi Chen mengambil jiwa binatang tingkat 6 ke tangannya dan mengendalikannya dengan kuat. Ada banyak risiko dalam menelan jiwa binatang tingkat 6, kata Yi Chen dengan ekspresi serius di wajahnya. Peluang dan risiko hidup berdampingan, dan dia siap mencobanya. Tanpa ragu-ragu, Yi Chen mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya,
dan kemudian terus mengaktifkan jiwa binatang, dan kekuatan isap yang lebih kuat keluar. Fiuh! Di saat yang sama, dia melepaskan ledakan kekuatan jiwa, membungkus jiwa binatang tingkat 6 dan membawanya ke dalam dantiannya. Wosh! Seolah merasakan bahaya, jiwa binatang tingkat 6 mulai meronta dengan keras, merajalela, mencoba melepaskan diri dari kekangan Yi Chen. Melihat situasi ini, Yi Chen mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi, membungkusnya seperti kepompong dan membawanya ke dantiannya. Fiuh! Kekuatan hisap yang dilepaskan oleh jiwa binatang menjadi lebih kuat. Yi Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendorong jiwa binatang tingkat 6 secara tiba-tiba, mendorongnya ke dalam pusaran transformasi jiwa binatang. Berdengung, pusaran itu bergerak lebih kuat, dan jiwa binatang tingkat 6 tersedot dengan kuat ke dalamnya, secara bertahap menyatu ke dalam pusaran tersebut. Berdengung, jiwa binatang tingkat 6 tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Ia sedikit gemetar, dan kemudian tubuhnya mulai membengkak, dan juga menghasilkan daya isap yang kuat. Kedua jiwa binatang melepaskan kekuatan hisap satu sama lain dan mulai menahan satu sama lain. Namun, karena jiwa binatang Yi Chen hanya berada di tingkat ketiga, itu bukan tandingan jiwa binatang tingkat 6 dan mulai bergerak perlahan. Jika ini terus berlanjut, jiwa binatang Yi Chen mungkin akan ditelan oleh monster level 6. Melihat situasi ini, ekspresi Yi Chen sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan jiwanya. Segera, kekuatan hisap yang lebih kuat keluar, yang setara dengan jiwa binatang tingkat 6. Bas! Melihat ini tidak efektif, jiwa binatang tingkat 6 sedikit gemetar, lalu berubah menjadi monster yang tampak ganas, mengangkat kaki depannya yang tebal dan menyerang ke arah pusaran yang dibentuk oleh jiwa binatang itu. Peng! Suara teredam keluar, dan jiwa binatang Yi Chen bergetar hebat, dan kemudian rasa sakit lokal menyebar dari dantiannya ke seluruh tubuhnya, membuat Yi Chen berkeringat. Orang pembawa sial, Yi Chen mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Kekuatan jiwanya yang mengalir keluar dari pusaran dan bergegas menuju monster tingkat 6. Menghadapi kekuatan jiwa, jiwa binatang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ia langsung dibungkus oleh kekuatan jiwa Yi Chen, dan kemudian dengan paksa menariknya ke dalam dantian yang dibentuk oleh jiwa binatang. Aum! Binatang ajaib yang baru saja memasuki jiwa binatang dan berubah menjadi jiwa binatang tingkat 6 meraung dengan enggan dan masih berjuang dengan enggan. Namun semuanya sia-sia, kekuatan jiwa Yi Chen membungkusnya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Jiwa binatang Yi Chen seperti tungku, dan kekuatan jiwa adalah solusinya. Jiwa binatang tingkat 6 tampaknya meleleh, dan secara bertahap diubah menjadi energi putih murni. Berhasil. Melihat situasi ini, wajah Yi Chen menunjukkan kegembiraan, lalu dia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, mengerahkan energinya, dan mulai menyerang penghalang. Jumlah energi yang diubah oleh monster tingkat 6 sangat besar, seperti sungai. Di bawah kendali Yi Chen, ia menghantam penghalang. Boom! Suara teredam datang dari dantian Yi Chen, dan kemudian dia melihat penghalang itu hancur dalam satu gerakan. Bas! Pada saat ini, jiwa binatang Yi Chen sedikit bergetar, melepaskan cahaya redup, dan ruang yang dapat menampung jiwa binatang itu bertambah sepertiga. Berhasil memasuki level keempat. Melihat ini, wajah Yi Chen menunjukkan ekspresi ekstasi. Setelah bekerja keras sekian lama, dia akhirnya memasuki level keempat. Namun, Yi Chen tidak berpikir terlalu banyak dan mengamati dengan cermat kondisi jiwa binatang itu. Banyak energi yang digunakan untuk menyerang penghalang tadi, tetapi energi yang dibentuk oleh monster tingkat 6 masih sangat besar, dan ruang yang dapat ditampung oleh jiwa binatang itu masih terus berkembang. Boom! Sesaat kemudian, Yi Chen merasakan penghalang lain menghalangi bagian depan, mencegah ruang jiwa binatang bertambah. Hancurkan! Masih banyak energi yang dibentuk oleh jiwa binatang tingkat 6. Yi Chen berteriak dengan marah di dalam hatinya, dan kemudian mengendalikan energi tersebut untuk melancarkan dampak. Boom! Suara teredam keluar, dan ada banyak retakan di penghalang, tapi tidak pecah. Boom! Tanpa menyerah, Yi Chen terus mengerahkan energi untuk menyerang, dan suara teredam lainnya keluar. Retak! Segera setelah itu, terdengar suara seperti pecahan kaca, dan penghalang itu hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Berhasil lagi. Yi Chen sangat bersemangat hingga tubuhnya sedikit gemetar. Dampaknya baru saja berhasil, dan level jiwa binatang meningkat dari level 4 ke level 5. Namun ketika berhasil memasuki level kelima, energi tersebut juga habis. Fiuh! Pada saat itu, kekuatan isap yang kuat keluar dari tubuh Yi Chen, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi datang dari segala arah dan memasuki tubuh Yi Chen melalui pori-pori.
Melihat situasi seperti itu, Yi Chen tidak berani lalai sama sekali, dan langsung memotong formula ajaibnya dan mengaktifkan teknik jiwa misterius. Setelah mengendalikan sejumlah besar kekuatan jiwa, ia ditempa dan kemudian dimasukkan ke dalam jiwa binatang. Penyerapan ini berlangsung selama setengah jam. Ketika hisapannya menghilang, Yi Chen memotong formula ajaibnya, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi juga menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Yi Chen membuka matanya, dan dua sinar merah melintas di matanya. Dengan cepat melihat ke dalam jiwa binatang, Yi Chen menemukan bahwa setelah memasuki tingkat kelima, kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang meningkat setengahnya. Menaikkan dua level secara langsung adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yi Chen, dan itu jauh melampaui ekspektasinya. Aum! Tepat ketika Yi Chen sedang bersemangat, suara gemuruh yang mengejutkan terdengar dari luar gua, dan nafas yang menakutkan datang dari luar gua. Apa yang terjadi? Nafas itu membuat Yi Chen merasa berdebar-debar. Dia segera berdiri dari tanah dan melihat ke arah pintu masuk gua. Boom! Pada saat yang sama, suara teredam keluar, dan batu yang dipindahkan Yi Chen untuk memblokir pintu masuk gua hancur berkeping-keping, pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan tubuh besar tampak di debu. Aura menakutkan memancar darinya. Ketika debunya mengendap, Yi Chen akhirnya bisa melihat penampilannya. Monster level 5 Harimau Setan Hijau. Yi Chen menarik napas. Penampilan monster itu persis sama dengan monster level 5 yang dibasmi Gu Huo dan yang lainnya. Ia menatap Yi Chen dengan mata merah darah. Ia jelas tertarik dengan gerakan yang disebabkan oleh promosi jiwa binatang tadi. Hiss! Nafas tirani membuat Yi Chen tidak bisa bernapas. Dia mengepalkan tinjunya, dan keringat dingin muncul di dahinya. Menurut tingkat kultivasinya saat ini, dia bukan tandingan monster tingkat 5. 110.